Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai ayat 14. Kami membacakan untuk kita. Sesudah itu raja menyuruh orang mengumpulkan semua tua-tua Yehuda dan Yerusalem. Kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam, para nabi dan seluruh orang awam, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan didengar mereka, ia membacakan segala perkataan dari kitab perjanjian yang ditemukan di rumah Tuhan itu. Sesudah itu berdirilah raja dekat tiang, dan diadakannya perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup dengan mengikuti Tuhan dan tetap menuruti perintah-perintahnya, peraturan-peraturannya, dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, dan untuk menepati perkataan perjanjian yang tertulis dalam kitab itu. Dan seluruh rakyat turut mendukung perjanjian itu. Raja memberi perintah kepada imam besar Hilkiah dan kepada para imam tingkat 2 dan kepada para penjaga pintu untuk mengeluarkan dari bait Tuhan segala perkakas yang telah dibuat untuk Baal dan Asyera dan untuk segala tentara langit. Lalu dibawakannya semua itu di luar kota Yerusalem, di padang-padang Kidron, dan diangkutilah abunya ke Betel. Ia memberhentikan para imam dewa asing yang telah diangkat oleh raja-raja Yehuda untuk membakar korban di bukit pengorbanan di kota-kota Yehuda dan di sekitar Yerusalem, juga orang-orang yang membakar korban untuk Baal, untuk dewa matahari, untuk dewa bulan, untuk rasi-rasi bintang, dan untuk segenap tentara langit. Dibawanya tiang-tiang berhala dari rumah Tuhan keluar kota Yerusalem ke sungai Kidron, lalu dibakarnya di situ dan ditumbuknya halus-halus menjadi abu. Kemudian dicampakkannya abunya ke atas kuburan rakyat jelata. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti yang ada di rumah Tuhan, tempat orang-orang perempuan bertenun sarung untuk Asyera. Disuruhnya datang semua imam dari kota-kota Yehuda. Lalu ia menajiskan bukit-bukit pengorbanan, tempat para imam itu membakar korban, dan Geba, dari Geba sampai Betseba. Dirobohkannya pada bukit-bukit pengorbanan di pintu-pintu gerbang yang ada dekat kota, pintu gerbang Yosua, penguasa kota itu, yang ada pada sebelah kiri kalau orang memasuki pintu gerbang kota itu. Tetapi para imam bukit-bukit pengorbanan itu tidak boleh naik ke mezbah Tuhan di Yerusalem. Hanya mereka boleh memakan roti yang tidak beragi di tengah-tengah saudara-saudara mereka. Ia menajiskan juga Tofet yang ada di lembah Ben Hinnom, supaya jangan orang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api untuk dewa Molok. Dibuangnya kuda-kuda yang ditaruh oleh raja-raja Yehuda untuk dewa matahari, dewa pintu masuk ke rumah Tuhan dekat balik Natan Melek, pegawai istana yang tinggal di gedung samping. Juga kereta-kereta dewa matahari dibakarnya dengan api.
mesbah-mesbah yang ada di atas Sotok, tempat peranginan Ahaz yang dibuat oleh raja-raja Yehuda, dan mesbah-mesbah yang dibuat Manase di kedua pelataran umat Tuhan dirobohkan oleh raja dan ditemukan di sana. Lalu dicampakkannya abunya ke sungai Kidron. Bukit-bukit pengorbanan yang ada di sebelah timur Yerusalem, di sebelah selatan bukit kebusukan, dan yang didirikan oleh Salomo, Raja Israel, untuk Asitoret, dewa kejijikan, sembahan orang Sidon, dan untuk Kamos, dewa kejijikan sembahan Moab, dan untuk Milkom, dewa kejijikan sembahan Amon, dinajiskan oleh raja. Ia memecahkan tugu-tugu berhala dan menebang tiang-tiang berhala. Lalu ditimbunnya tempat-tempat itu penuh dengan tulang-tulang manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita pada minggu ini yaitu tentang reformasi spiritualitas. Reformasi ialah perubahan secara drastis untuk perbaikan atau mengembalikan hal-hal yang sudah menyimpang ke arah yang lebih baik dan lebih benar. Seorang reformator biasanya tidak membiarkan hal-hal yang sudah menyimpang, tetapi berusaha untuk mengembalikannya kepada keadaan yang sebenarnya, walaupun dia harus menghadapi tantangan-tantangan untuk melakukan reformasi itu, sebagaimana yang dialami oleh tokoh reformator Martin Luther. Tanggal 31 Oktober 1517 yang sekarang ulang tahun yang ke-503, yang berjuang untuk mereformasi keadaan ajaran-ajaran yang telah menyimpang oleh pimpinan-pimpinan jemaat pada waktu itu. Kenapa disebut Martin Luther tokoh reformator? Kenapa disebut Martin Luther sebagai tokoh reformator? Martin Luther gelisah. Martin Luther susah melihat, memperhatikan yang tidak dapat menerima ajaran pimpinan gereja yang sudah tidak sesuai lagi dengan makna dan tujuan gereja yang sesungguhnya. Adanya suatu paham bahwa dengan memberikan uang, maka doa seseorang itu bisa diampuni. Dengan memberikan uang untuk membangun rumah Allah, bait suci di Roma, maka seseorang yang menyumbang itu akan memperoleh pengampunan dosa. Untuk membangun gereja di Roma, pimpinan gereja mengatakan bahwa dengan kesediaan untuk memberikan uang untuk membangun gereja tersebut, maka dosa seseorang yang memberikan uang itu akan dihapuskan. Martin Luther memperjuangkan keadaan itu supaya bisa kembali, supaya tidak menyalahgunakan ajaran itu sesuai dengan keinginan dan kehendak pimpinan. Dia membuat 95 dalil untuk mengembalikan, untuk mereformasi keadaan gereja, ajaran gereja
yang telah menimpang pada waktu itu, di mana dia mengembalikan ajaran paham ataupun makna, tujuan daripada beribadah ataupun percaya kepada Kristus melalui gereja itu. Dikatakan dia melakukan atau berdasarkan ajaran sola gratia, sola fide, sola scriptura. Dengan sola gratia hanya anugerah, sola fide hanya iman, dan sola scriptura yaitu hanya firman Tuhan atau Alkitab. Dengan mempercayai hal itu, semuanya itu, maka manusia itu akan memperoleh keselamatan. Dengan percaya kepada Yesus Kristus, dengan menerima anugerah daripada Tuhan, dengan firman Tuhan, maka manusia itu dituntun, diajari, dibawa ke jalan kebenaran. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, ada seseorang raja yang berjuang untuk mengembalikan bangsa Yehuda untuk percaya kepada Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah dipercayai oleh nenek moyang bangsa Israel, untuk kembali percaya kepada Allah Yahweh karena telah menyimpang di bawah ajaran ayah daripada Josia yang bernama Raja Amon, dengan mempercayai, bukan percaya kepada Allah Bapa, bukan percaya kepada Yahweh, tetapi percaya kepada dewa Baal, dewa Asyera yang mereka percayai sebagai penyelamat yang memberikan berkat dan yang memberikan anugerah. Jadi Josia berjuang untuk mengembalikan kepercayaan bangsa Israel yang telah menyimpang di bawah pemerintahan Raja Amon, ayah daripada Yosia itu, untuk tidak lagi percaya kepada dewa Baal, untuk tidak lagi percaya kepada dewa Asyera. Raja Josia diangkat menjadi raja ketika berusia 8 tahun. 8 tahun, ukuran mungkin kelas 2 SD, tetapi telah diangkat menjadi raja karena ayahnya Amon, Raja Yehuda, meninggal dibunuh oleh pegawai-pegawai istana, pegawai-pegawai raja. Tetapi bangsa Yehuda tidak menginginkan terjadinya pergantian untuk menggantikan Amon menjadi raja dari suku yang lain. Mereka mempertahankan bahwa anak Amon yang masih 8 tahun itu diangkat menjadi raja dengan didampingi oleh penasehat, yaitu Nabi Zefania dan Nabi Yeremia. Mereka yakin kalau Nabi Zefania dan Yeremia yang mendampingi dia, maka Raja Josia akan kembali membawa bangsa Israel kembali percaya kepada Allah Yahweh dan tidak mempertahankan, bahkan akan menghancurkan, yaitu dewa Baal dan dewa Asyera. Ayahnya Raja Amon tidak percaya kepada Allah Yahweh, juga bangsa Yehudi, tetapi percaya kepada Baal dan Asyera. Baik Allah bukan digunakan untuk menyembah Allah Yahweh, Allah yang telah dipercayai oleh nenek moyang mereka, tetapi baik Allah yang ada di Yerusalem digunakan untuk menyembah Baal, menyembah dewa-dewa, peralatan-peralatan yang ada dalam bait Allah itu, aksesoris-aksesoris yang ada dalam bait Allah itu diganti menjadi tiang-tiang menyembah dewa, menjadi aksesoris-aksesoris untuk menyembah dewa Baal ketika Amon menjadi raja. Josia berbeda dengan ayahnya.
Dia mereformasi spiritual bangsa Yehuda untuk meninggalkan dan membuang hal-hal yang berhubungan dengan Baal, membersihkan bait Allah kembali kepada semula waktu zaman Salomo, dan mengusir imam-imam Baal yang ada melayani di bait Allah itu. Semuanya direformasi, diganti fungsinya. Semuanya dibakar yang ada dalam bait Allah yang digunakan untuk menyembah Baal, dibakar semuanya sebagai pertanda hancurnya penyembahan Baal untuk bangsa Israel sendiri. Reformasi Josia mengembalikan kepercayaan Yehuda dan mengembalikan bait Allah kepada fungsi yang sebenarnya, dan menyerukan, mengharapkan pertobatan bangsa itu sendiri, bertobat supaya mereka kembali direformasi secara spiritual, di mana roh mereka, di mana keadaan mereka, kepercayaan mereka dikembalikan kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah mereka percayai oleh nenek moyang mereka dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah reformasi Josia ini diperhadapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Iman Kristiani dewasa ini, apakah diperlukan reformasi spiritualitas bagi kita orang Kristen sekarang ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Jika kita kenal tadi pada abad pertengahan, waktu zaman Martin Luther, telah diadakan reformasi besar-besaran untuk mengembalikan ajaran gereja kepada Alkitab. Dan pada zaman Josia, di mana Josia memperbaharui, mereformasi spiritual, mereformasi bangsa Israel untuk kembali bertobat, untuk setia dan tidak percaya kepada dewa-dewa dunia ini, tetapi supaya kembali percaya kepada Allah Yahweh. Kalau kita memperhatikan kekristenan di Indonesia ini, roh sinkritisme masih ada dan sangat berpengaruh. Percampuran kepercayaan. Dikatakan dia Kristen, tetapi dia juga percaya kepada hal-hal yang lain. Dikatakan dia Kristen, tetapi tidak melakukan kekristenan itu dengan sesungguhnya. Walaupun dikatakan dia Kristen, tetapi kekristenannya hanyalah separuh-separuh. Percaya kepada Tuhan, tetapi percaya juga kepada hal-hal yang duniawi. 159 tahun orang Batak menjadi Kristen. Sudah 159 tahun di mana Nommensen datang ke tanah Batak dan membawa reformasi supaya percaya, merubah bangsa Batak untuk tidak percaya lagi pada pelbegu, tetapi supaya percaya kepada Tuhan. 159 tahun HKBP telah ada di dunia ini, di Indonesia ini. Kalau kita renungkan, apakah orang Batak yang sudah Kristen masih ada yang percaya menyembah Sumangok Nyopu? Apakah pada waktu 159 tahun Injil gereja ada di tanah Batak dan sampai kepada Jawa dan juga seluruh Indonesia? Kalau kita renungkan, apakah masih ada orang Batak yang masih percaya kepada Sumangok Nyopu atau Bigu dan lain sebagainya? Apakah masih ada
yang percaya kepada jimat, yang percaya kepada kekuatan-kekuatan baik, kekuatan-kekuatan gaib, panteisme, dan lain-lain. Mungkin di antara kita masih ada. Dan kalau itu masih ada, berarti kita akan meninggalkan semuanya itu, sebagaimana Josia telah memperbaiki, membuang semua hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Hendaknya kita juga harus kita reformasi, harus kita rubah, harus kita perbaharui untuk kita buang pikiran-pikiran ataupun kepercayaan-kepercayaan yang menyimpang dari kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah masih ada di antara jemaat HKBP atau kita yang sudah percaya kepada Tuhan yang masih mempercayai kemampuan diri sendiri, atau mengandalkan diri sendiri, atau mengandalkan harta dan kuasa yang ada dalam dirinya, sehingga dia percaya dengan harta, dengan kuasa, dengan segala apa yang dia miliki itu, dia yakin bahwa dia akan selamat, sehingga dia tidak perlu lagi untuk mempercayai Tuhan sebagai juru selamatnya. Karena banyak juga di antara manusia yang apabila dia memiliki, tidak ada lagi yang kurang dalam hidupnya, maka dia akan merasa bahwa tanpa Tuhan hidupnya akan selamat. Dari semuanya itu, kita terpanggil untuk mereformasi, untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Bertobat. Hidup baru di dalam firman Kristus. Hidup baru. Melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan hidup dalam kasih. Dan tidak mau digoyang oleh duniawi ini. Pengaruh-pengaruh dunia ini. Tetapi kita tetap untuk setia dan percaya kepadanya. Dalam kehidupan kita akhir-akhir ini, kita digoncang oleh sesuatu hal yang membuat kita terkadang gelisah, yang membuat kita terkadang khawatir sekarang ini. Karena pengaruh-pengaruh informasi, karena pengaruh-pengaruh hal yang lain membuat kita terkadang ragu, membuat kita terkadang merasa khawatir dalam hidup ini. Tetapi kita diingatkan pada hari ini supaya kita semakin dekat kepada Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang mungkin kita hadapi, sebagaimana tantangan yang dihadapi oleh Raja Josia, tetapi kita hendaknya tetap percaya hanya kepada Tuhan saja. Karena Tuhan menyertai kita dan menguatkan kita supaya kita semakin ke depan, semakin memperbaharui hidup kita untuk tetap berubah setiap hari, untuk tetap diperbaharui oleh firman Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin mulia melalui apa yang telah kita perbuat. Karena Tuhan menguatkan kita untuk memperjuangkan kehidupan kita ini, untuk mencontoh kehidupan Josia, sekalipun dia masih muda, tetapi dia tetap membawa bangsa itu kepada kebenaran dan dia tetap setia hanya kepada Tuhan saja. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memelihara hidup kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan, Engkau mengingatkan kami, supaya kami dapat memperbaharui hidup kami ini, supaya kami kembali ke jalan Tuhan, supaya kami merubah hidup kami ini Tuhan, supaya kami tidak lalai di dunia ini, supaya kami tidak terpengaruh terhadap ajaran-ajaran yang ada di dunia ini, tetapi supaya kami tetap setia hanya kepada-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi Josia masa kini yang tetap setia kepada Tuhan dan tetap berkarya Tuhan untuk memperbaharui kehidupan kami
dan juga memperbaharui sesama kami Tuhan, sehingga kami dapat berguna untuk memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Pada hari ini juga Tuhan, kami mendoakan saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkaulah yang menjamah mereka. Kuatkan mereka Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka supaya mereka tetap mengandalkan segalanya itu hanya kepada Tuhan saja. Demikian juga para medis yang merawat mereka Tuhan, berikan kuasa-Mu kepada mereka supaya mereka dapat menunjukkan kemuliaan Tuhan melalui penyembuhan-penyembuhan pasien yang mereka rawat untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami adalah manusia yang lemah. Kiranya Tuhan pimpin kami Tuhan, supaya kami tetap kuat sekalipun kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak berkurang kemuliaan Tuhan melalui apa yang dapat kami persembahkan untuk Tuhan, sehingga nama Tuhan semakin mulia dimanapun kami berada. Pimpinlah kami Tuhan, supaya dapat menjadi teladan, supaya dapat memperbaharui sesama kami Tuhan, untuk dapat semakin memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah kami Tuhan, dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin.